Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Putra Wibowo, biasa dipanggil dengan Yoga. Saya di sini merupakan mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah topik pada salah satu mata kuliah saya, yaitu ekonomi kesehatan, mengenai sebuah keinginan dan juga sebuah kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan melalui media Zoom meeting, kemudian saya juga akan menjelaskan melalui presentasi dari aplikasi Canva. Kemudian di sini saya izin untuk menonaktifkan kamera karena ketika saya menjelaskan dalam waktu yang lama itu akan mengganggu kondisi dari kamera saya sehingga saya izin kepada teman-teman untuk menonaktifkan kamera. Oke, kita langsung saja memasuki pembahasan. Today we have to talk about want and need. Jadi kita hari ini akan berbicara mengenai tentang sebuah keinginan dan juga sebuah kebutuhan. Lalu kita bahas apa sih maksud dari kebutuhan dan juga keinginan. Jadi kebutuhan atau need secara sederhana memiliki pengertian yang dikemukakan oleh KBBI, yakni sesuatu yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan atau sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila kebutuhan atau keperluan kita tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kesejahteraan hidup kita menjadi terganggu. Kemudian, pada dasarnya kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepuasan dari individu itu masing-masing. Bahkan di era saat ini, kebutuhan seseorang cenderung berubah-ubah karena semakin meningkatnya pemikiran manusia yang bergantung dengan situasi dan kondisinya. Oke, di sini kita akan lanjut untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri terbagi menjadi tiga teman-teman. Pertama ada kebutuhan utama atau primer, yang kedua adalah kebutuhan pelengkap atau kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan mewah atau tersier. Jadi pertama-tama kita bahas mengenai kebutuhan utama. Apa sih kebutuhan utama? Kebutuhan utama ini adalah kebutuhan yang wajib untuk kita miliki. Contohnya seperti rumah untuk bertempat tinggal, kemudian makanan untuk kita memenuhi nutrisi dalam tubuh, kemudian pakaian untuk melindungi diri atau menutupi diri. Itulah contoh-contoh dari kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Hal ini perlu kita lengkapi atau kita sangat miliki karena ketika kita tidak memiliki kebutuhan utama, maka itu akan sangat mengganggu kesejahteraan hidup kita. Oke, kita selanjutnya ke kebutuhan pelengkap atau sekunder. Kita mengambil contoh lagi pada kebutuhan utama adalah kita harus memiliki pekerjaan untuk mendapatkan uang. Maka kebutuhan pelengkap kita untuk bekerja adalah sebuah laptop misalnya di sini. Kita mempermudah pekerjaan itu dapat dibantu dengan sebuah laptop. Maka laptop di sini digolongkan dalam sebuah kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Kemudian seterusnya kita akan mengkaitkan ke kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah untuk lebih mempermudah kita dalam menempuh perjalanan ke tempat pekerjaan, kita bisa membeli sebuah mobil. Mobil akan membantu sekali ke kita untuk menempuh perjalanan dengan cepat ke tujuan kantor kita misalnya atau ke tempat pekerjaan kita misalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat ditingkatkan yang pertama dari kebutuhan primer dulu, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Oke, kita langsung lanjut kepada pembahasan pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan nih, maka kita di sini akan membahas tentang keinginan. Jadi, keinginan ini adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya,
maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Jadi, ketika kita membutuhkan sesuatu, pasti kita juga diiringi dengan sebuah keinginan. Contohnya, ketika aku ingin membeli sebuah baju, kemudian aku sangat menginginkan nih bahwa baju aku bermerek Chanel, misalnya seperti itu. Maka ketika kita membutuhkan sebuah baju, tetapi kita tidak berhasil untuk mendapatkan atau membeli sebuah produk dari Chanel, maka ketika kita tidak dapat membeli produk Chanel tersebut, maka itu tidak berpengaruh besar terhadap kondisi kita. Yang penting kita telah membeli sebuah baju, entah itu merek apapun, yang penting kita sudah memenuhi kebutuhan primer kita untuk menutupi diri. Jadi keinginan ini adalah ketika kita tidak berhasil mendapatkan itu, maka itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup kita. Oke, kita langsung saja ke contoh dari sebuah kebutuhan dan keinginan. Tadi kita sudah membahas tentang baju dan Chanel, kemudian kita akan membahas mengenai smartphone dan iPhone. Di sini ada sebuah kalimat yaitu berbunyi I need a smartphone and I want it with the iPhone brand. Di sini maksudnya adalah aku membutuhkan sebuah smartphone dan aku menginginkan smartphone tersebut dengan merek iPhone. Jadi ketika misalnya saya seorang mahasiswa, saya membutuhkan sekali nih sebuah smartphone untuk saya berkuliah, untuk berkomunikasi dengan para dosen atau teman-teman mahasiswa lainnya. Tetapi pada saat saya membutuhkan smartphone tersebut, saya juga menginginkan smartphone tersebut memiliki merek iPhone. Apakah ketika saya tidak memiliki merek iPhone itu akan kesusahan dalam mengakses smartphone? Tentu tidak. Atau misalnya saya tidak membeli smartphone merek iPhone, tetapi saya membeli merek Samsung, apakah itu berpengaruh kepada diri kita? Tentu tidak. Selagi yang mana kita harus memiliki yang namanya smartphone dulu. Merek adalah kebutuhan kedua atau kebutuhan yang mengikuti. Yang penting kita memenuhi kebutuhan utama kita dulu. Oke, mungkin teman-teman sudah paham banget nih apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mengukur tentang keinginan dan kebutuhan dari masing-masing orang atau dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama melalui survei. Survei ini dilakukan dengan kita terjun ke lapangan secara langsung ke masyarakat atau ke rumah-rumah warga untuk mengetahui bagaimana sih eh, atau apa sih yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian kita melakukan interview kepada masyarakat, kita lakukan wawancara. Apa sih yang misalnya Bapak dan Ibu inginkan atau adik-adik yang ingin-inginkan atau dibutuhkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan studi pasar ke pasar langsung untuk mengetahui apa saja yang sekarang sedang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kita juga bisa loh mengadakan sebuah FGD atau fokus group discussion atau diskusi kelompok terarah, yang mana ini sangat bisa menggali informasi secara mendalam dengan informasi-informasi kunci atau dengan pemangku kebijakan untuk mengetahui bagaimana distribusi pemberian kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian menggali bagaimana atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat bisa melalui yang namanya FGD. Kemudian ada juga namanya observasi, ini kurang lebih sama dengan survei, interview, dan studi pasar, yang mana kita melakukan penelitian ke lapangan, baik itu kualitatif atau kuantitatif, yang mana kita bisa melihat dan mengukur dari kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan keinginan? Yang pertama tentunya adalah faktor fisik, yang mana kita memiliki organ tubuh, kesehatan jasmani dan rohani untuk kita penuhi, maka kebutuhan kita adalah untuk hidup sehat. Misalnya kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat, atau kita menginginkan sebuah olahraga yang sesuai dengan hobi kita, atau misalnya saya menginginkan olahraga gym atau yoga, seperti itu. Kemudian psikologis. Psikologis ini berkaitan dengan kesehatan mental kita, hati nurani kita, batin kita, yang mana kebutuhannya misalnya kita membutuhkan kasih sayang dari seorang orang tua misalnya atau dari seorang pasangan. Kemudian kita menginginkan dari psikologis adalah hidup dengan pasangan yang rendah hati,
yang murah hati atau menginginkan bahwa pasangan kita itu peka. Jadi itu adalah sebuah keinginan yang dapat dipengaruhi oleh sebuah faktor psikologis. Kemudian masa lalu atau pengalaman. Kita dapat memetik dari pelajaran pengalaman lalu, bagaimana apa yang ingin kita butuhkan pada kedepannya, seperti itu. Kemudian budaya dan lingkungan ini sangat berpengaruh sekali kepada kebutuhan dan keinginan kita. Tentunya kita masing-masing memiliki perbedaan kebutuhan dan keinginan karena dari budaya dan lingkungan yang ada di sekitar kita masing-masing. Oke, karena kita sudah sangat panjang sekali membahas tentang kebutuhan dan keinginan, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada kesempatan lain kali saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai ekonomi kesehatan, tidak hanya pada want and need saja. Oke, last for me, jangan lupa untuk selalu belajar dan mengkaji tentang ilmu ekonomi, terutama tentang ilmu ekonomi kesehatan, dan ketahuilah apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang ingin kamu butuhkan agar kebutuhan dan keinginan kamu itu dapat terpenuhi dengan baik. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.